Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk kelas 10. Selamat datang di kelas matematika. Kita belajar matematika peminatan kali ini ya. Di matematika peminatan itu untuk kelas 10 semester 1 hanya ada satu bab, yaitu eksponen dan logaritma, fungsi eksponen dan logaritma. Sebelum masuk ke fungsi eksponen, saya mau sedikit pengayaan sebentar. Bukan pengayaan ya, matrikulasi tentang materi eksponen. Nah, materi eksponen yang pertama kita bahas adalah materi eksponen dengan pangkat bilangan bulat. Nah, apa aja sih yang bakal kita bahas kali ini? Yang pertama adalah pengertian eksponen, yang kedua sifat-sifat eksponen, contoh soal, kemudian kesimpulan. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pengertian eksponen. Eksponen sendiri adalah perkalian bilangan dengan basis yang sama diulang-ulang berkali-kali. Kalau kita tuliskan dalam bentuk rumus, kita bisa nulis kayak gini: A kali A kali A kali A sampai dengan A sebanyak N kali. Jadi hasilnya adalah A pangkat N. Kapan sih kita pakai eksponen? Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa pakai eksponen dalam kehidupan sehari-hari itu saat menghitung jumlah bakteri, reproduksi bakteri. Kalau ada bakteri itu kan biasanya membelah menjadi dua. Maka untuk mengetahui jumlah setelah sekian kali pembelahan, kita bisa pakai rumus 2 pangkat N. Kita bisa pakai rumus itu. Buah kertas origami dipotong menjadi 2 bagian, kemudian dipotong lagi menjadi 2, seterusnya begitu. Nah, berapa banyak potongan kertas origami tersebut? Itu bisa digunakan juga pakai 2 pangkat N, pakai eksponen. Seperti itu ya. Saya lanjut ke sifat-sifat eksponen. Secara umum, sifat-sifat eksponen itu saya buat menjadi 8. Yang pertama itu, yang ini, saya buat pertama ini ya. X pangkat 0 sama dengan 1. Nah, X-nya itu berapapun angkanya selain 0 ya. Jadi 10 pangkat 0 sama dengan 1, 1000 pangkat 0 sama dengan 1, 1.000.000 pangkat 0 juga sama dengan 1. Yang kedua, rumus kedua atau sifat kedua adalah jika ada X pangkat M dikalikan dengan X pangkat N, itu maka hasilnya adalah X pangkat M ditambah N. Jadi pangkatnya kita jumlahkan. Nah, kalau pembagian, yang ini pembagian. Kalau yang pembagian itu pangkatnya dikurang. Kalau tadi perkalian pangkatnya ditambah, kalau ini pembagian pangkatnya dikurang. Nah, kalau yang yang keempat, kalau pangkatnya dipangkatkan, maka pangkatnya kita kalikan. Jadi jika X pangkat M dipangkatkan kemudian N, maka hasilnya X pangkat M dikali N. Nah, selanjutnya jika ada X pangkat N Y pangkat N, maka kita bisa sederhanakan menjadi X kali Y pangkat N. Kita pakai kurung seperti itu. Selanjutnya, kalau ada X per Y pangkat N, maka itu bisa dipisah jadi X pangkat N per Y pangkat N. Selanjutnya, jika ada X pangkat min N, maka bisa menjadi 1 per X pangkat N. Jadi minusnya hilang di saat kita pindahkan menjadi penyebut si X pangkat N-nya, seperti itu. Nah, kalau yang terakhir nih bentuk pangkat pecahan ya, nanti di video kedua akan kita bahas lebih detail, kurang lebih kayak gini. X pangkat M per N itu artinya X pangkat M diakarkan N, seperti itu. Biar lebih mudah lagi, saya punya beberapa contoh. Contoh pertama itu jika hasil dari 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat min 1 dikali 5 pangkat setengah dipangkatkan 4, kemudian dikalikan dengan 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 pangkatkan 2. Nah, pertama yang paling awal kita lakukan adalah saya tulis dulu soal ada 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat min 1 kemudian 5 pangkat setengah dipangkatkan 2 kemudian dikali 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Nah, ada pangkat dipangkatkan, maka setiap pangkat ini, yang 3 ini kita kalikan 2 nih. Begitu seterusnya, semuanya kita kalikan. Kalau pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali tadi ya. Berarti 3 dikali 2 dikali 3 min 1 dikali 2 dikali 5 setengah dikali 2. Ditutup kurung, kemudian satu lagi. Ini 2 kali 1 dikali 2 ya. Dikali 3, 2 dikali 2, terakhir 5, 1 dikali 2. Nah, seperti
seperti ini. Ini hasilnya 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat min 2 dikali 5 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2. Nah, kalau sudah seperti ini kan sama-sama 2 nih. Ini 2 gitu ya. Nah, 2 sama 2 kalau sama terus dikalikan, maka bagaimana? Pangkatnya bisa ditambah ya. Kalau saya sederhanakan jadi gini. 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 2, kemudian dikali 3 pangkat min 2 dikali 3 pangkat 4, kemudian dikali 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat 2. Nah, kalau seperti ini pangkatnya bisa kita tambahkan, kita jumlahkan. Berarti 2 pangkat 6 ditambah 2 dikali 3 min 2 ditambah 4 dikali 5 1 ditambah 2. Maka hasilnya, mohon maaf ya, 2 pangkat 8 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3. Selesai sampai sini. Mudah ya contoh 1? Oke, semoga kalian paham. Saya lanjut ke contoh 2. Contoh 2 mirip sih, cuma bentuknya pembagian ya. Kalau saya tulis dulu soalnya, berarti 2 pangkat min 4 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dibagi 2 dikali 3 pangkat min 6 dikali 5 pangkat 3, kemudian dipangkatkan 2. Sama ya, jadi pangkat dipangkatkan, maka kita kalikan dulu pangkat-pangkatnya. Berarti 2 pangkat min 4 dikali 2 dikali 3 kali 2 dikali 2 dikali 5 kali 5 pangkat 1 kali 2 dibagi 2 pangkat 1 ya, dikali 2 atas bawah ya, kita kali pangkat 2 itu berarti 3 pangkat min 6 kali 2, kemudian 5 3 dikali 2 seperti itu. Maka hasilnya adalah 2 pangkat min 8, mohon maaf, 2 pangkat min 8 dikali 3 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2, kemudian dibagi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat min 12 dikali 5 pangkat 6. Nah, pembagian, kalau pembagian pangkatnya diapain? Pangkatnya dikurang. Ini 2 sama 2, 3 sama 3, dan 5 sama 5 ya. Berarti 2 min 8 dikurang 2, kemudian dikali 3-nya 4 dikurang min 12. Kemudian yang 5-nya adalah 2 dikurang 6. Maka hasilnya adalah 2 pangkat min 10 dikali 3 pangkat 4 ditambah 12, 16 dikali 5 pangkat min 4. Nah, jika ada pangkat min seperti ini bisa kita taruh bawah ya, pakai tadi sifat ke yang x pangkat min n itu x sama dengan 1 per x pangkat n. Nah, berarti bisa kita rubah jadi kayak gini. 3 pangkat 16 dibagi 2 pangkat 10, minnya hilang ya, 5 kali 5 pangkat 4. Seperti ini jawabannya. Mudah ya, semoga kalian paham. Saya lanjut ke contoh ketiga terakhir. Contoh terakhir, intinya sama seperti yang tadi, cuman pangkatnya minus aja. Jadi kalau kita tulis lagi ini bentuknya ABC ya. A pangkat min 6 sama aja hasilnya sebenarnya B pangkat 7 C pangkat 12 per A pangkat min 5 B pangkat 5 C pangkat 8 dipangkatkan min 2. Sama seperti tadi, pangkatnya kita kali min 2, berarti A min 6 kali min 2, B 7 kali min 2, dan C 12 kali min 2 dibagi A min 5 kali min 2, kemudian B 5 kali min 2, kemudian C 8 kali min 2. Oke, maka hasilnya adalah A pangkat 12 ya, B pangkat min 14, C pangkat min 24 per A pangkat 10, B pangkat min 10, dan C pangkat min 16. Sudah, tinggal kita bagi, berarti pangkatnya dikurang, berarti A pangkat 12 dikurang 10, B pangkat min 14 dikurang min 10, kemudian C pangkat min 24 dikurang min 16. Maka
maka hasilnya A pangkat 2 B pangkat min 14 tambah 10 berarti min 4, dan C pangkat min 24 tambah 16, maka hasilnya adalah minus 8. Nah, seperti yang tadi, kalau minus kita taruh bawah, jadinya A pangkat 2 per B pangkat min 4 dan C, sorry. Ke bawah ya, pangkatnya minnya hilang, berarti B pangkat 4, C pangkat 8. Selesai. Contoh 1, 2, 3 sudah saya jabarkan. Semoga bermanfaat dan semoga kalian paham. Jika ada yang ditanyakan, boleh tanya langsung ke saya melalui WA atau di komen di video ini. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.